Assalamualaikum guys. Oke, pagi ini gue coba bahas tentang protokol data ya. Protokol komunikasi data. Jadi yang gue tahu, protokol komunikasi itu namanya protokol itu kan arti aturan ya. Jadi aturan atau prosedur yang memang dipakai untuk bisa mengirim data dari satu komputer ke komputer yang lain, atau dari device satu ke device yang lain gitu kan. Dengan prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan gitu. Kalau bahasa gampangnya gini, kalau gue orang Jawa ngomong pakai bahasa Jawa itu masuk ya. Tapi kalau gue orang Jawa ngomong sama orang Sunda mungkin nggak bisa. Kita harus menyamakan dulu protokolnya. Misalkan disamain dulu nih jadi bahasa Indonesia gitu. Jadi yang bahasa Jawa ngomong bahasa Indonesia, yang orang Sunda juga ngomong bahasa Indonesia. Itu akan sama tuh, gitu kan. Nah, terus di satu sisi yang lain juga kalau lebih teknisnya kayak orang kirim surat lah gitu. Pada saat orang kirim surat itu kan sudah ada ditentukan ya tadi bahasanya apa, bahasanya Indonesia. Kemudian kirim surat itu kan harus ada tujuan ya, alamat tujuan dan si pengirim gitu. Jadi si data ini mau dikirim kemana dan pengirimnya siapa gitu. Setelah gitu nanti dibungkus kan pakai amplop gitu kan. Itu namanya kan data package ya, dibungkus pakai amplop misalkan, kemudian diserahkan ke kurirnya entah pos, entah JNE, entah JNT gitu kan. Itu kan juga salah satu prosedur juga gitu kan. Karena kan pada saat kita ngirim ke posnya itu kan kita harus ngasih alamat kan, nomor telepon segala macam gitu. Itu aturannya di situ gitu kan. Nah setelah nanti sudah nyampe paketnya, kan sebagai pengirim gue nggak tahu nih si surat tersebut udah nyampe belum nih di teman saya gitu kan. Nanti teman saya harus kirim surat balik ke gue gitu bahwa udah nyampe nih, udah diterima gitu kan. Jadi namanya handshaking gitu ya, supaya ketahuan bahwa si penerima ngirim data dan sudah diterima oleh penerima gitu kan. Nah nanti juga di situ ada namanya biasanya ya dalam pengiriman data itu kan bisa jadi ada kerusakan data, entah tiba-tiba paketnya hancur lah, yang datang tinggal setengah misalkan ya, terus tulisannya misalkan kena hujan, jadi kan tulisannya jadi nggak bisa dibaca gitu kan. Itu biasanya ada CRC itu berupa error correction lah ya, bahwa data tersebut dari A sampai Z itu benar-benar nggak ada yang rusak gitu. Yang paling gampang itu biasanya pakai checksum. Checksum itu dari mulai header sampai data selesai itu dijumlahkan tuh heksanya itu berapa gitu kan. Habis itu nanti dijumlahkan total, sekian nih, sekian heksa. Nah itu kan dibandingkan sama nggak dengan yang di akhir datanya sekian heksa. Kalau memang itu sama, berarti kemungkinan besar itu data aman, tidak ada yang rusak ya, nggak ada yang cacat. Tapi ketika data itu dijumlahkan di checksum yang berbeda, itu kemungkinan ada data yang error atau data yang rusak di tengah jalan atau di tengah-tengahnya itu tadi misalkan kena hujan atau apa, datanya rusak, yang tadinya 0f jadinya 0e misalkan, itu kan jadi berubah 1 byte aja berpengaruh gitu ya. Nah setelah itu nanti kalau memang checksumnya itu error, itu pasti nggak akan diterima tuh, bahwa dianggap tuh datanya data rusak gitu, nggak akan diterima, nggak boleh diterima, memang standarnya seperti itu yang termasuk protokol data gitu. Nah kemudian untuk jalurnya pengiriman data, transmisi data itu banyak. Biasanya kalau di Arduino SP32 itu kebanyakan kita menggunakan serial ya, tahu sendiri itu serial. Serial juga kan udah banyak tuh. Serial tuh udah mulai dari TTL, ada dia mulai dari RS232, RS485, itu kan banyak serial. Ada jalur TX dan RX gitu ya. TX diterima oleh RX dan RX menuju ke TX gitu. Jadi dibalik, di twist. Kemudian untuk protokol TCP, kalau kita di internet biasanya kan udah tahu ya, TCP/IP, ada UDP gitu kan. Ya, itu juga sama protokol data. Tapi sebenarnya intinya sama. Itu beda transmisi aja. Jadi tadi gue ngirimnya pakai JNE, gue ngirimnya pakai POS gitu kan. Itu beda transmisi, tapi tujuannya sama. Kita mengirim data gitu. Nah, kalau di dunia industri itu biasanya kan ada protokol Modbus ya. Nah, Modbus juga kan ada beberapa tuh. Ada Modbus RTU, ada Modbus TCP, ada Modbus ASCII ya. Yang biasa gue pakai kan biasanya RTU tuh kalau pakai serial. Kalau pakai TCP ya jadi Modbus TCP. Itu juga sama. Sama-sama pengiriman data dan memang paketnya berubah, beda ya, headernya beda itu antara paket data yang untuk TCP dan RTU berbeda. Gua biasanya seringnya kalau misalkan bikin protokol sendiri ya. Jadi ketika gue bikin beberapa device berkomunikasi, satu
A dengan B dengan C dan D. Gue kadang-kadang kalau misalkan gue pengen simple ya gue bikin protokol sendiri, aturan sendiri gitu kan. Nggak perlu ngikutin Modbus, nggak perlu ngikutin MQTT, nggak perlu ngikutin protokol apa gitu karena bebas. Yang penting antara device A, B sama C itu saling mengetahui, saling mengerti, ya udah aman-aman aja, it's fine gitu kan, nggak ada problem. Oke, dari gue gitu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.